AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Maka kami menyampaikan segera dilaksanakan kongres luar biasa. DPP ini di bawah pimpinan AHY ini semakin takut dengan adanya KLB ini. Orang boleh mengatakan KLB ini nggak mungkin dan abal-abal, tapi ternyata ketakutan sekarang merambah ke mereka. Buktinya mereka memerintahkan ketua-ketua DPC yang pemilik suara untuk melapor diri setiap minggu sekali. Utara terjadi suatu gerakan gerombolan pengacau. Gerombolan pengacau. Orang-orang yang menjadi suatu kelompok pengacau, mengacau suatu partai yang sah. Coba saudara-saudara bandingkan dan bayangkan hanya dalam waktu 40 menit melahirkan seorang ketua yang adanya di ujung sana. Tidak pernah terjadi di Indonesia, dimanapun negeri ini. Tidak pernah terjadi. Ini baru terjadi di sebuah langit. Tidak akan mungkin ada KLB. Kalau toh ada KLB itu abal-abal. Representasi siapa? Apakah punya hak suara? Apakah pengurus DPC yang asli? Apakah pengurus DPD yang asli? Apakah pemegang hak suara yang asli? Karena sampai sekarang itu mereka dengan solid mendukung AHY. Saya melihat bahwa jenjang kaderisasi di Partai Demokrat ini tidak sistematis dan mengayomi kader. Itu pertama. Terus kedua, terlalu pragmatis oknum pengurus pusat yang terkadang suka mengabaikan nilai-nilai objektif yang berasal dari struktur di bawah. Nah, ini yang kemarin-kemarin ini memang di partai ini masa kita tidak ada prioritas dari kader. Saya kan kader 17 tahun di Demokrat. Kader Partai Demokrat Kalimantan Timur ramai-ramai keluar sindiran keras Husnul untuk Agus Harimurti Yudhoyono. Pegiat media sosial Husnul Khotimah mencibir kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sejumlah kader partai berlambang Mersi itu dikabarkan berbondong-bondong mengundurkan diri. Beberapa kader Partai Demokrat Kalimantan Timur mengundurkan diri lantaran tak puas dengan sistem kaderisasi yang kini berjalan di bawah komando Ketua Umum baru partai berlambang Mersi ini, kata Husnul dalam akun Twitternya @Husnul Kamis 16 Juni. Husnul menilai kader Demokrat yang mengundurkan diri tersebut buah hasil dari tidak puasnya mereka terhadap kepemimpinan AHY. Atas dasar itu, Husnul menganggap AHY belum pantas memimpin negara dengan problematika lebih pelik dan kompleks lagi. Dia pun meminta agar putra Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono itu sadar diri jika berbicara tentang kontestasi pemilihan Presiden 2024. Baru ngurus partai saja begini, mimpi mau ngurus negara, bangun Gus, tuturnya. Seperti diketahui, sejumlah kader Partai Demokrat di Kalimantan Timur dilaporkan mengundurkan diri di awal pekan ini. Mereka berawal dari pengurus anak cabang atau PAC Kalimantan Timur. Diduga mereka memilih keluar dari Demokrat lantaran tidak puas dengan sistemasi kaderisasi partai yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri pada 2003 tersebut. Kader Demokrat mulai lompat pagar. Kader partai memilih keluar dari partai yang membesarkan ternyata tidak hanya terjadi di PPP Partai Nasdem, tetapi di daerah juga terjadi. Kali ini, beberapa kader Partai Demokrat Provinsi Papua memilih untuk meninggalkan partai berlambang Mersi tersebut dan mencari partai baru. Yang terlihat kemarin adalah dua kader yakni Melkias Yeki Gombo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Demokrat Papua dan Karel Tanem yang merupakan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Membra Moraya.
kemarin secara resmi berganti baju setelah memilih bergabung dengan Partai Hanura. Niatan keduanya ini diterima langsung Ketua DPD Hanura Provinsi Papua, Kenius Kogoya. Kami merupakan partai yang terbuka, modern dan nasionalis, tidak kaku dan siap membuka ruang bagi siapa saja yang ingin bergabung. Hanura menyambut baik bergabungnya dua kader Partai Demokrat hari ini, ujar Kenius di Sekretariat Partai Hanura di Waena kemarin. Ia meyakini dengan bergabungnya Melkias Yekigombo dan Karel Tanem, maka Hanura akan lebih kuat. Ini honai kita bersama dan kita akan membangun tanah Papua lewat rumah ini. Sebab ini semua partai hanya wadah untuk berkarya, jelasnya. Untuk Melkias dan Karel ini diyakini tidak akan bergabung sendiri, melainkan akan berlanjut dengan membawa gerbongnya. Yang jelas, gak ada unsur pemaksaan, sebab kami bekerja dengan komando yang jelas sesuai hati nurani, tambahnya. Sementara Melkias Yekigombo kepada wartawan awalnya menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD Demokrat, Lukas NMB, yang telah membesarkan dirinya. Kami bisa seperti ini sekarang karena kakak Lukas atau Lukas NMB, dan saya sangat berterima kasih. Tapi inilah politik dan saya harus memilih, ujar Yekigombo. Ia melihat pilihan politiknya sudah tidak sejalan dengan situasi saat ini, sehingga ia pun memutuskan untuk menarik diri dan bergabung dengan Hanura. Yekigombo merupakan kader Partai Demokrat yang bergabung sejak tahun 2008. Sedangkan Karel Tanem merupakan pimpinan DPC yang sudah 14 tahun memimpin Partai Demokrat di Mamberamuraya. Hanya Karel yang enggan menyampaikan alasan keluar dari Demokrat dan memilih bergabung dengan Hanura. Sementara Kenius Kogoya meyakini dalam waktu dekat ada beberapa sosok lainnya dari partai di luar Hanura yang akan bergabung. Ya, kami tunggu saja. Yang jelas, kami juga perlu memikirkan persoalan di 3 daerah otonom baru. Bisa saja kader-kader yang kenyang pengalaman ini akan kami tempatkan di sana, tutupnya.